bisa belajar apa namanya melalui hasil rekordan kita hari ini. Baik, rekan-rekan semuanya kemarin pada saat aktivitas belajar pertama, apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? Cari sumber. Baru apa Mbak Najwa? Maaf, suaranya kurang jelas. Belum ada yang dipelajari? Mulai mencari-cari cari judul, Bu. Dan Oh, data cari nyari-nyari judul. judul. Oke. Teman-teman boleh info sebentar nggak ya? Oke, selamat datang Mas Bima. Wah, ini lelaki sendiri kayaknya ya di antara geng ciwi-ciwi ini ya. Mas Bima dari mana Mas Bim? Dari Wonogiri, Bu. Dari? Wonogiri, UPBJJ Surakarta. Oh, Surakarta. Oke. Baik. Oke, teman-teman apa namanya? Boleh informasi sedikit pada mata kuliah artikel ilmiah ini apakah dosen teman-teman punya dosen pembimbing? Oh, belum ada sih, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma yang Sudah. dari Tuton itu aja sih, kalau setahu Oh, saya. berarti belajar mandiri, bener ya? Gitu ya, Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jempol deh ya kalau belajar mandiri. Oke. Kalau tidak ada dosen pembimbing, apakah pernah mendapatkan mata kuliah metode penelitian sosial atau metode penelitian bisnis atau metode penelitian? Seperti Ya, mata kuliah semester berpraktik kemarin. itu, Bu. Oh, iya, berpraktik betul. Itu ada ya. Baru semester ini ada. Oh, oh berarti berbarengan dengan mata kuliah karya ilmiah ya. Iya. Oh, oke, baik, 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 I see ya. Oke, baru paham saya. Ya wes, kalau gitu kita mulai ya, teman-teman ya. Ini mata kuliah apa namanya karya ilmiah, artikel ilmiah gitu ya, teman-teman. Tentunya ini banyak yang harus dipelajari sama teman-teman karena ini nanti rekan-rekan semua harus membuat salah satu luarannya adalah artikel ilmiah. Gitu ya. Teman-teman ya sudah sepakat ya. Berarti artinya paralel nih dengan pembelajaran metode penelitian gitu. Oke, kemarin mungkin aktivitas belajar yang pertama gitu ya. Teman-teman sudah apa mempelajari gambaran umum secara secara ini ya, secara global gitu ya bahwa ini adalah belajar mandiri dengan ada tugas gitu ya. Tentunya tugasnya ini adalah berupa luarannya adalah artikel ilmiah. Nah, kalau tadi Mbak Iskina sudah menyampaikan nih, Bu, kemarin udah nyari-nyari judul gitu ya. Tapi sebelum nyari-nyari judul, teman-teman, kita coba lihat dulu kira-kira materinya apa saja yang akan dipelajari. Kalau pertama untuk KB ya, KB 1 pendahuluan, teman-teman kemarin belajar mandiri ya. Teman-teman mempelajari panduan mata kuliah Karil, betul ya? Nah, ini panduan mata kuliahnya sudah ada? Sudah sudah punya semua yang ini ya. Nah, ini nih panduannya ya kalau nggak salah. Nah, ini ya. Tapi kok nggak ada covernya ya? Yang saya dapat ini tapi kok nggak ada cover. Nah, ini sudah punya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah Sudah. punya semua ya. Oke. Kalau sudah punya semua artinya sudah aman gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian hari ini gitu ya. Ini teman-teman kalau sudah mempelajari panduan mata kuliah gitu ya. Teman-teman mempersiapkan hari ini yaitu persiapan tutorial webinar yang pertama. Pembahasannya banyak gitu ya. Satu gitu ya, pembahasannya terkait dengan konsep dan ketentuan penulisan artikel gitu. Baru, nah nanti ada tugas-tugas yang akan dijelaskan ya sedikit ya. Kemudian nanti kita akan praktek gitu ya. Kalau di mata kuliah saya nanti di mata kuliah Karil ini sepertinya lebih banyak prakteknya teman-teman. Contoh teman-teman mencari judul gitu ya. Kemudian selain mencari judul, mencarinya di mana. Nah ini nanti kita akan praktek masing-masing ya. Maka diharapkan pada mata kuliah Karil ini baiknya teman-teman
jangan menggunakan handphone gitu ya, tetapi teman-teman menggunakan komputer atau laptop masing-masing gitu. Jadi kalau saya praktek, nanti teman-teman ikutan praktek juga gitu maksudnya ya. Oke. Oke, baik kita langsung yang kedua ya. Aktivitas yang kedua di sini. Nah, ini terkait dengan konsep dan ketentuan artikel ya, teman-teman. Ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu sesuai dengan PPT-nya dulu ya, konsep dan ketentuan artikel. Kayaknya saya udah download. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, teman-teman, terkait dengan bagaimana konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah tentunya sering juga disebut yang namanya karya tulis, teman-teman. Karya tulis ilmiah gitu. Nah, dan ini sebenarnya bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah tulisan. Bentuknya adalah tulisan. Nah, biasanya bentuknya tulisan ini itu disusun gitu ya. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil dari penelitian gitu. Hasil dari penelitian. Hasil penelitian biasanya dapatnya datanya dari mana? Biasanya sumbernya dari data sekunder maupun data primer biasanya. Itu dua data itu yang diambil. Mungkin data primer udah tahu ya, data primer tuh kayak wawancara, kemudian seperti apa lagi kuesioner, nyebarin kuesioner. Nah, itu adalah data primer. Selanjutnya, kalau data sekunder itu adalah berupa eh, artikel-artikel penelitian terdahulu. Nah, itu data sekunder. Kemudian data-data yang bisa dijadikan salah satu fenomena yang bisa diambil. Contoh BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian ada apa lagi? Ada katadata.com gitu ya. Ada data box, kemudian ada data-data kementerian. Nah, itu adalah data sekunder gitu ya di dalam penelitian. Nah, biasanya bentuknya karya ilmiah itu adalah disusun berdasarkan hasil dari penelitian. Nah, tulisannya gitu ya, tulisannya itu nggak hanya menjadi apa ya sarana akademik, tetapi sebenarnya tulisan yang nanti kita tulis gitu ya, itu merupakan ide kita tuh, ide atau gagasan biasanya, yang tentunya punya fungsi yaitu adalah bukti kemampuan teman-teman berpikir logis gitu ya, sistematis, kemudian juga kritis gitu ya, dan dari pemikiran masing-masing mahasiswa. Nah, teman-teman, nah karya ilmiah ini gitu ya, eh, tentunya harus memenuhi kaidah etika keilmuan, teman-teman. Harus ada kaidah etika keilmuan. Contoh ya, gitu ya, harus didukung data yang valid. Nah, itu wajib banget, gitu ya, wajib banget ada dukungan data yang valid. Salah satu tadi data sekunder itu data valid tuh, teman-teman. Gitu ya. Kemudian juga harus menggunakan bahasa ilmiah. Wajib sekali menggunakan bahasa ilmiah, gitu ya. Nah, kalau di lingkungan akademik, karya ilmiah ini memiliki posisi yang sangat strategis, teman-teman. Sebagai apa? Sebagai sarana komunikasi biasanya, gitu. Sarana komunikasi. Karena kenapa gitu ya? Teman-teman mahasiswa kalau ada tugas pasti ngelihatnya dari artikel ilmiah biasanya. Datanya dari mana? Dari artikel ilmiah. Nah, tujuannya ngapain gitu ya karya ilmiah ini? Tujuan dari karya ilmiah ini tentunya menyampaikan hasil dari penelitian gitu. Hasil dari pemikiran yang orisinil gitu. Nah, kemudian juga punya tujuan lain yaitu sebenarnya mendorong budaya literasi akademik. Nah, kalau teman-teman di UT gitu ya, literasi akademiknya banyak banget gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman belajar mandiri, belajar dari modul, kemudian teman-teman membaca artikel-artikel atau tulisan-tulisan di media sosial atau di media ya, media massa. Nah, itu teman-teman udah melakukan literasi sebenarnya gitu. Artinya tahap awal teman-teman sudah melakukan gitu. Karya ilmiah bentuknya seperti apa gitu ya? Karya ilmiah itu bentuknya nanti adalah artikel gitu ya, artikel ilmiah untuk jurnal gitu ya, untuk repositori. Nah, itu adalah artikel ilmiah. Kemudian juga karya ilmiah bisa berupa tugas akhir.
Nah, kalau di UT biasanya tugas akhirnya berupa skripsi atau non skripsi? Sekarang ada 4 pilihan itu kan, Bu ya? Ada pilihannya ya. Iya, Ada yang project ya, ada yang iya. skripsi, ada yang mungkin Karya ilmiah sama ada TAPS. ada TAPS gitu. Kalau teman-teman yang di sini milih artikel ilmiah ya. Iya. Oh, oke. Wah, ini kalau sudah selesai ini berarti boleh sidang gitu ya, teman-teman ya. Iya mungkin gitu, Bu. Berarti teman-teman udah semester ke berapa? Saya Tujuh, Bu. 7. Saya 8. Tujuh, Tujuh. delapan. Ada yang lima? Hmm. 7. Nggak ada ya, tujuh ya, Itu. tujuh dan delapan ya. Oke, berarti artinya udah waktunya teman-teman harus lulus nih, gitu ya. Yaitu dasarnya dari, yaitu adalah artikel ilmiah yang nantinya jadi jurnal ya. Jadi publikasi di jurnal nasional. Ada syaratnya nggak? Di jurnal Sinta keberapa? Sinta 3, 2, 1, atau mungkin Kayaknya 4? Sinta 1, atau nggak ada? kayaknya nggak ada sih Bu. Kalau di UT ada syaratnya nggak misalnya harus publikasi ini di Sinta 4 gitu. Berarti nanti soalnya kita nanti nyari jurnalnya jurnal-jurnal Sinta 4 teman-teman gitu. Nggak, belum ada ketentuan ya? Belum ada, Bu. Belum Sepertinya ada ya? belum ada. Oke, berarti kita targetin aja di Sinta 4 aja ya. Maaf Bu, kalau saya baca di buku artikel itu kita biasanya nyarinya dari Google Scholar Bu. Iya, betul dari Google Scholar. Tapi nanti artikel tersebut dipublikasi di Sinta keberapa maksudnya gitu. Gitu di ranking akreditasi berapa, nah biasanya gitu, tiap kampus ada syaratnya biasanya gitu. Kalau untuk pencarian artikel itu bisa melalui Google Scholar gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke, ini tadi konsepnya sedikit saya jelaskan, nanti akan kita lebih banyak praktek yang ke slide keberapa nih ya, ketiga ya. Nah, ketiga ini adalah elemen-elemen dari karya ilmiah, teman-teman. Jadi terdapat 4 elemen utama dalam penyusunan karya ilmiah. Yang pertama adalah substansi, teman-teman. Artinya, gitu ya, substansi ini adalah isi dari karya ilmiah. Nah, substansi ini pasti mencangkup, kalau isi itu pasti ada hasil, ada analisis data ya, ada pembahasan, ada temuan, ada kesimpulan. Nah, itu ada substansi. Nah, kemudian yang kedua, sistematika. Artinya, di dalam elemen karya ilmiah, tentunya harus runtut ya, gitu. Harus logis, harus teratur, dan biasanya dimulai dari judul, gitu. Dari judul, kemudian dari ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan apa ya, pustaka, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, saran, ada daftar pustaka. Nah, kemudian yang ketiga baru formatnya nih, gitu ya. Formatnya ini ada jenis size kertasnya seperti apa, gitu ya. Marginnya kanan kiri seperti bagaimana, jenis hurufnya apa, fontnya apa. Kemudian harus ada gambar, ada grafik, ada tabel atau tidak. Nah, ini adalah elemen salah satu karya ilmiah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah gaya atau stylenya. Jadi gaya penulisan itu bisa mencerminkan bidang keilmuan gitu ya yang diteliti sama rekan-rekan gitu. Misalnya bidangnya sosial gitu ya, humaniora gitu ya. Biasanya cenderung menggunakan bahasa deskriptif analitis gitu. Nah, kalau sains mungkin beda lagi, lebih eksakta gitu ya, lebih ringkas atau mungkin berbasis data kalau sains gitu ya. Kemudian Kak, tentunya semua karya ilmiah tentunya wajib menggunakan bahasa yang formal gitu. Kalau teman-teman di sini administrasi bisnis semua kah? Iya, Bu. Ya, nggak ada yang prodi manajemen, nggak ada ya, semua administrasi bisnis ya. Oke, baik, lebih aman karena saya bidangnya juga sama, teman-teman di bidang administrasi bisnis. Gitu. Nah, ini kriteria artikel ilmiah, teman-teman. Yang pertama harus bebas plagiasi.
bebas plagiasi artinya teman-teman tidak boleh langsung asal kopas dari yang ada di internet tulisannya. Gitu. Jadi karya karya kita harus orisinil atau terbebas dari ya kalau tinggal copy paste kan tindakan tidak terpuji ya kalau di dunia pendidikan ya, teman-teman. Artinya ngejiplak karya orang gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi di dalam peraturan gitu ya, semua kampus hampir sama, batas plagiasi itu adalah 20% maksimal gitu ya, maksimal adalah 20%. Nah, kemudian kok nomor satunya dulu ya, saya belum sebutin tuh ya. Nomor satunya kalangan. Oke. Nomor satunya yaitu tentunya penulisan karya ilmiah ini gitu ya, teman-teman harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Artinya gitu ya, teman-teman, seluruh bagian artikel gitu ya, mulai dari judul, abstrak, kemudian daftar pustaka, ini harus mengikuti pedoman dari perguruan tinggi atau dari ini ya, dari jurnal yang mau kita tujuan publikasinya. Nah, misal jurnalnya apa? Nanti nanti saya infoin ya, apa bedanya jurnal sama artikel. Gitu. Kemudian yang ketiga, eh, referensi yang memadai, gitu ya. Setiap artikel harus memuat atau membuat gitu ya minimal 10 referensi. Nah, misal ya, 10 referensi artikel penelitian terdahulu, di mana 5 diantaranya itu berupa artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, gitu ya. Dan selanjutnya adalah referensi-referensi lainnya, gitu. Atau mungkin 10 tahun terakhir boleh. Tetapi kalau nggak salah di UT itu 5 tahun terakhir ya, gitu. Kalau nggak salah ya, tapi nanti make sure lagi ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada dosen pendamping di kelasnya mungkin bisa ditanya-tanya ya teman-teman. Oke, nah ini kriteria artikel ilmiah. Kemudian lanjut lagi. Nah ini status dan ketentuan mata kuliah. Mata kuliah ini mungkin tidak memiliki bobot SKS ya. Kemudian topik artikel ilmiahnya kalau bisa harus relevan dengan keilmuan program studi ya yang ditempuh sama mahasiswa. Ya, artinya teman-teman program studi administrasi bisnis baiknya membahas terkait dengan manajemen operasional gitu ya, kemudian kewirausahaan dan lain-lain. Nah, baiknya membahas terkait itu. Keputusan pembelian, nah itu boleh gitu ya. Jangan membahas terkait dengan kebijakan publik karena teman-teman bukan administrasi publik gitu ya atau administrasi negara. Karena teman-teman administrasi niaga atau bisnis berarti artinya teman-teman seputaran terkait dengan operasionalisasi bisnis. Kemudian yang keempat artikel gitu ya harus bersumber dari kajian pustaka ya dari hasil penelitian lapangan atau mungkin dari library research ya gitu ya atau mungkin dari Google Scholar. Kemudian juga nah ini ya nilai skor kelulusan adalah 75 ya teman-teman. Nah, saya harapkan mungkin teman-teman akan lebih ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari 75. Kemudian status kelulusan di mata kuliah karir ini lulus atau tidak lulus ternyata. Gitu ya. Jadi nggak ada nilai yang lain mungkin ya. Kalau di bawah 75 ini akan statusnya mungkin tidak lulus. Jadi masih informasi dari UT gitu ya. Prasyarat kelulusan eh, ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan ya bagi mahasiswa S1 Administrasi Niaga atau bisnis gitu ya. Artinya teman-teman, kalau ini sebagai syarat lulus gitu ya, kita harus benar-benar menulisnya nih teman-teman ya. Harus fokus ya teman-teman ya. Oke, nah oke. Nah ini kita diskusi ya, mahasiswa peserta mata kuliah karir apakah Anda kalau dari penjelasan yang tadi saya paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Ini kan masih ketentuan-ketentuan umum aja ya. Gitu. Jadi masih masih seputar umum. Jadi masih jelas ya, rekan-rekan ya. Oke, baik kita lanjut lagi yang ke berikutnya ya. Kayaknya ini mau dijelasin nggak ya yang ini? Jelasin sedikit ya, teman-teman ya.
Iya, Saya, Bu. saya jelasin sedikit saja. Mana sih ininya? Oh, ini dia. Nah, ini kalau di dalam publikasi ya, teman-teman, ini ada yang namanya merencanakan apa ya, karangan gitu ya, merencanakan karangan, menulis rencana karangan gitu. Jadi menulis itu teman-teman bukan sekedar menuangkan ide gitu ya ke dalam bentuk tulisan ya, tetapi juga sebenarnya kalau kita membuat tulisan ini adalah proses berpikir yang sistematis gitu ya kalau menurut saya. Jadi ini lebih menekankan bagaimana tahap teman-teman membuat rencana gitu ya dalam kegiatan menulis, intinya itu gitu ya. Jadi teman-teman dalam kegiatan menulis mungkin ada topik utamanya apa, tujuan nulisnya ngapain, kerangka karangannya gimana, kemudian sumber datanya seperti apa. Nah, ini pasti apa ya, dilalui sama teman-teman. Nah, kalau menulis sebagai aktivitas gitu ya, siklikal gitu ya. Nah, ini gambar ini sebenarnya memperlihatkan bahwa menulis itu adalah aktivitas yang bersifat berulang. Itu menulis tuh, aktivitas yang bersifat berulang, gitu ya. Jadi bukan linear, artinya proses menulis itu nggak akan ada berhentinya, gitu. Nggak akan ada berhentinya. Jadi setelah ada tahap satu teman-teman selesai, pasti ada tahap selanjutnya. Kayak contohnya teman-teman nanti nulis judul gitu ya, nanti nulis abstrak. Abis ini nulis apa lagi? Pendahuluan, latar belakang masalah. Abis itu nulis apa lagi? Metode penelitian. Jadi nulis itu nggak akan ada berhentinya, teman-teman gitu ya. Jadi di dalam menulis ada 3 tahapan gitu ya. Salah satunya adalah merencanakan karangan. Nah, biasanya merencanakan karangan ini adalah tahap awal gitu ya, di mana kita gitu ya melakukan brainstorming ide gitu, menentukan topiknya apa, tujuannya ngapain gitu. Itu biasanya gitu ya. Dan kira-kira membuat kerangka tulisannya seperti apa gitu. Ini namanya merencanakan karangan gitu. Biasanya dalam tahap merencanakan karangan gitu ya, kita tuh nanya gitu ya sama diri sendiri. Gitu. Apa sih gitu ya isu yang atau masalah yang ingin kita bahas? Itu poin pentingnya. Sekarang isu bisnis di Indonesia seperti apa? Contohnya begitu. Nah, itu yang harus kita bahas. Nah, karena itu ada pembahasan atau ada masalahnya. Yang mau kita bahas apa? Kemudian siapa sih targetnya gitu ya? Kira-kira yang ngebaca kalau kita nulis gitu ya, siapa sih targetnya gitu ya? Tentunya banyak orang ya, masyarakat yang membutuhkan tulisan dari teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, tahap kedua ketika pra penulisan sudah gitu ya, tahap kedua yaitu proses aktualisasinya idenya muncul gitu ya ke dalam bentuk tulisan. Nah, disinilah teman-teman gitu ya, penulis ini mengembangkan kerangka gitu ya, karangan menjadi sebuah paragraf gitu, menjadi sebuah paragraf baru gitu ya. Nah, ini memfinalkan karangan nih. Ini kalau tulisannya udah kelar ya, udah selesai. Nah, teman-teman eh, pastinya nggak menganggap langsung final, tapi ini adalah tahapan penyuntingan yang dilakukan untuk memperbaiki mungkin dari aspek bahasa, aspek apa lagi ya, logika gitu ya, kok mungkin komponen ide atau konsistensi ide. Nah, ini yang dituangkan di dalam penyuntingan atau finalisasi karangan. Makanya dibilang penulisan itu adalah aktivitas siklikal, yaitu berulang kali gitu. Pakai tisu. Berulang kali gitu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya teman-teman bahwa menulis itu adalah punya beberapa tahapan. Salah satu adalah tahapan perencanaan, tahapan penulisan, sama tahapan penyuntingan. Jadi ada 3 tahapan ya. Oke, nah lanjut ya sedikit nih. Nah ini pra penulis nih. Tadi saya sudah spill dikit ya. Berarti artinya tahapan penulisan ini kita merencanakan karangan, kita menentukan topiknya apa, masalahnya apa, gitu ya. Kemudian kita menentukan tujuan tulisan ini untuk apa, kemudian menentukan kira-kira objek penelitiannya siapa. Nah ini pra penulis ya.
Kemudian ini lanjut. Nah, ini bisa ini sama ya, mulai menulis ya kalau sudah ada judulnya gitu ya. Permasalahannya apa? Nah, baru kita menulis apa ya? Bukan bukan mengayal ya. Kita menulis apa yang sudah ada di kerangka tadi. Baru kita melakukan finalisasi. Gitu ya, finalisasi dengan apa? Kalau udah selesai kita baca ulang. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau ada yang apa ya, yang typo-typo gitu, tipe-tipe gitu ya tulisannya itu kita perbaiki. Kalau ada yang salah, nah itu kita juga perbaiki. Nah, inilah yang namanya penulisan ya, teman-teman. Oke, mungkin udah nih, nggak ada lagi ya. Dah 6 slide 6. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah punya contoh artikel masing-masing. Udah punya belum? Contoh artikel. Udah punya ya? Sudah. Oke, sekarang saya nanti masing-masing ya per orang mungkin bisa menjabarkan kira-kira sudah menentukan judul atau belum. Karena di tugas belajar 3 ya. Nah, ini tugas artikelnya nih. Teman-teman diminta gitu ya. Diharapkan mengumpulkan tugas satu. Nah, tugas satu ngapain aja gitu ya. Nah, ini mahasiswa peserta bimbingan artikel ilmiah, teman-teman diminta untuk menulis judul karya ilmiah. Terus membuat apa lagi gitu ya? Membuat rumusan permasalahannya. Kemudian buat rangkuman 5 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Baru kerangka tulisan ilmiah. Nah, ini nanti disubmit ya di LMS-nya, yaitu di e-learning UT-nya gitu ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa apa mengumpulkan, baru nanti kita diskusikan di sesi yang akan datang gitu ya. Oke. Nah, tadi sempat ada yang Mbak siapa tadi yang nyebutin Bu, kita nyari artikelnya itu melalui Google Scholar. Nah, betul sekali. Mencari melalui Google Scholar. Saya biasanya juga pakai Google Scholar, teman-teman. Gitu, nyarinya. Carinya di Google Cendekia gitu ya atau Google Scholar itu sama aja gitu. Cari artikel itu melalui ini, teman-teman. Artikel ilmiah dicarinya melalui Google Scholar. Boleh contoh salah satu mahasiswa siapa dulu yang sudah punya ide? Siapa dulu yang udah punya ide judul? Eh, boleh Bu saya. Tapi Oke, Kafira, apa Kafir? sebentar ya Bu. Ya. Karena nggak bisa ini kemarin. Judulnya Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Online terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan rating dan ulasan pada Toko Part Solution. Oke, sebentar Kak. Saya tulis dulu ya. Nanti lupa takutnya ya. Oke, Kafira. Kafira judulnya analisis Pengaruh kualitas pelayanan online pelayanan online terhadap kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan rating dan ulasan pada Toko Part Solution. berdasarkan ranking dan ulasan. Rating dan ulasan Oh, rating ya, rating. Kok jadi ranking ya? Rating dan ulasan. Toko Part Solution. Apa? Toko Part Solution. Toko Part Solution. Part Solution. Ini. Ya, Oh, oke. ya. Ini perusahaan di bidang apa nih, Kak? Ini UMKM di di Shopee karena saya sebagai part-time pekerja part-time di sana. Nah, saya mau mengulas toko tersebut tentang bagaimana sih kepuasan pelanggan. Padahal kan kita melalui bisnis online gitu. Kita nggak bertemu dengan langsung dengan pelanggannya. Apakah mereka merasa puas dengan pelayanan terhadap
bisnis online itu hanya lewat chat-chat aja kayak gitu. Oh, oke, baik. Kalau Tokopart Solution ini punya berapa ini, Kak? Berapa eh, follower? Kan biasanya kalau di seller tuh ada ya kelihatan ya 300 300.000 lah. Nah, ini berapa follower, Kak? Benar ya, Bu. Ya. Kalau kita lihat dari pesanannya itu, Bu, per bulan dia bisa menghasilkan kurang lebih 2 ribuan pesanan Dua per ribuan bulannya. Mm-mm. per bulan per hari. Per bulan, Bu. Oh, per bulan lumayan banyak ya. Oke, baik. Berarti gini, berarti kakak ini judulnya judul kuanti atau kuali? Kuanti, karena Kualitatif. kuantitas, Kuanti, kuah, ya, kuantitatif. ya kuantitatif. Maaf. Kalau kuantitatif berarti kita menyebarkan kuesioner ya. Kalau saya sih kan ini kan berdasarkan rating dan ulasan, jadi kita fokus pada rating dan ulasan dari pelanggan, Bu. Oh, oke, berarti sentimen analisis ya modelnya ya, gitu ya. Oke, berarti dari rating dan ulasan yang ada di part solution. Nah, namun biasanya ya Kak Vira, kalau kita dari rating dan ulasan, kayaknya sepertinya kita tidak menggunakan kuantitatif nih Kak Vira, gitu. Karena kalau Hmm. kita pakai kuantitatif, kita harus nyebarin kuesioner biasanya gitu. Kalau metodenya kuantitatif, kalau berdasarkan rating dan ulasan itu pakai sentimen analisis atau mungkin Kak Vira menggunakan kualitatif gitu. Nah, kita coba ya. Kita mencoba satu dengan pakai Google Scholar ya, teman-teman ya. Dengan judulnya mungkin dari Kak Vira, tapi objeknya saya tutup ya gitu ya. Jadi objeknya nggak pakai karena nanti nggak akan ketemu gitu ya. Jadi kita pakai judulnya saja. Oke. Oke, ini pengaruh kualitas pelayanan gitu ya. Kalau kakak kan online gitu ya, di sini ada beberapa apa namanya, E-commerce. beberapa artikel penelitian dia pakai kualitas pelayanan e-commerce Shopee. Namun kalau kita lihat terhadapnya sama kepuasan pelanggan, kita lihat dulu Kak, ya contohnya ya. Nah, pengaruh kualitas pelayanan Shopee terhadap e-commerce Shopee terhadap kepuasan melalui keputusan pembelian. Kalau dari sini, gitu ya. Nah, dia metodenya menggunakan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 143 responden. Berarti bukan kualitatif, gitu. Kalau saya lihat judul-judul kakak, gitu ya, terkait dengan ini memang lebih cenderung ke kuantitatif. Cenderungnya ya ke kuantitatif. Jarang cenderungnya itu ke kualitatif. Melalui salah satunya adalah apa namanya ulasan atau rating ya itu jarang banget gitu. Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada ini seperti ini nih judulnya online customer review. Tapi Hmm. ini kuantitatif juga, bukan kualitatif. Nah, kalau berdasarkan Bu, bagaimana kalau judul saya hanya dilihat artikel ilmiah itu menggunakan rating saja sama ulasan, bisa atau tidak? Gitu. Kita coba cari ya. Nah, kita coba ya mencari ya. Dampak rating dan ulasan terhadap keputusan gitu ya. Dampak rating dan ini lebih kepada keputusan pembelian. Berarti oke. Nah, analisis sentimen ulasan menggunakan ini yang tadi saya bilang nih Kak. Pakai sentimen analisis gitu. Sifatnya kualitatif. Kakak wawancara, tetapi kakak juga menggunakan alat algoritma
naik brand 24 atau yang lain. Itu untuk memprediksi rating produk gitu. Itu tidak perlu nyebarin kuesioner, tetapi kakak hanya menggunakan alat, yaitu salah satunya adalah seperti ini nih alatnya. Naval Base. Nah, ini nggak wawancara, nggak juga eh, penyebaran kuesioner. Jadi hasil rating itu dimasukkan ke dalam alat yang namanya Navis Base gitu ya, algoritma Naval Base ya, Bayes. Nah, Bayes ya, untuk memprediksi rating produk. Nah, ini menggunakan sentimen analisis, ulasan produk. Kita lihat dulu ya artikelnya ya. Kita lihat abstraknya aja. Nah, nih, studi ini mengeksplorasi klasifikasi sentimen dari ulasan pengguna terhadap produk di Amazon dengan pendekatan probabilistic Naivers Bayes yang mengidentifikasi hubungan kata-kata dengan bintang, gitu ya. Nah, ini artinya kakak mengambil data dari internet nih, Kak. Gitu. Tapi dia pakai toolsnya Naivers Bayes. Saya punya tools gitu ya, namanya Brand 24. Nah, ini ada sentimen analisis. Melihatnya dari ulasan, gitu ya. Apa sih yang dibicarakan tentang toko yang tadi, gitu. Tapi Mm. ini harus berbayar. Ini punya luar ya, tapi berbayar. Jadi saran saya jangan pakai ini. Ini terlalu agak agak ini ya, agak lumayan mahal pricey, gitu. Nah, kalau saya anggap, Kak, kalau ini dengan judul kakak, ini tuh lebih kepada metodenya adalah kualitatif, tapi kualitatifnya ini berdasarkan sentimen analisis dari konsumen, begitu. Jadi tidak bisa dibilang kualitatif dengan wawancara, itu nggak bisa, Kak. Gitu. Karena, maaf, ininya ya, sini, judulnya, kalau kita ngomong apa mengangkat isu kualitas pelayanan, gitu ya. Secara logika gitu ya, secara logika, kualitas pelayanan itu yang merasakan siapa? Pelanggan. Konsumen. Benar nggak sih? Gitu ya. Konsumen. Artinya gitu ya, kita harus mewawancarai atau menyebarkan kuesioner kepada konsumen. Nah, gitu ya, harus mewawancarai atau menyebarkan kuesioner. Baru apakah kualitas tadi itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan tadi? Gitu. Nah, ini kakak perlu ini lagi mengangkat isu yang lebih lebih lain lagi ya. Maksudnya gini, apakah kakak tetap mau mengambil judul ini? Karena mengambil judul ini, gitu ya, ini kakak lebih kepada kuantitatif, gitu, bukan ke kualitatif. Kalau kakak mau mengangkatnya karena kakak bekerja di toko part solution, gitu ya, pernah menjadi part-time di sana, berarti kakak wawancarai aja pemilik toko dari toko part solution, itu lebih enak. Kalau pelanggannya kan nggak kenal ya, Ya. belum tentu juga dia mau, kan gitu ya. Gitu. Mm-mm. Coba kakak selidiki dulu, kira-kira toko part solution apa kekurangan dari mereka? Isunya apa? Permasalahannya apa? Contoh, Bu, ternyata tiap bulan mereka tidak ada kenaikan yang namanya penjualan. Peningkatan penjualan nggak ada. Nggak usah susah-susah, udah itu aja kita jadikan judul. Gitu. Dia pakai strategi apa sih gitu ya? Misal ya, strategi pemasaran gitu ya terhadap dalam meningkatkan eh, apa penjualan, omset penjualan. Nah, itu aja cukup. Berarti kakak hanya mewawancarai bidangnya di toko part solution. Jadi di artikel satu. Gitu. Gitu Kak Fira. Gimana Kak Fir? Mm-mm. Sudah ada Baik, gambaran baik. ya? Sudah Udah, ada udah. gambaran ya? Gitu. Jadi Kak Fira, PR-nya Kak Fira, kakak coba eh, dalam penelitian ya, ini bukan Kak Fira aja ya, tapi teman-teman yang lain gitu ya. Di dalam penelitian, kita harus mencari akar permasalahan dari tempat penelitian kita. Kalau kita mau mau apa namanya? eh
mau meneliti di toko Part Solution, masalah mereka di mana? Masalah penjualan kah? Masalah marketing kah? Masalah operasional kah? Keuangan kah? Nah, ini yang kita angkat nih permasalahannya. Gitu. Baru kita kerucutin lagi, gitu ya. Oh, ternyata dia masalahnya di pemasaran, Bu, gitu. Oh, pemasarannya kenapa, gitu ya. Selama ini pemasarannya hanya ada di marketplace. Mereka nggak punya yang namanya Instagram, nggak punya TikTok, hanya punyanya marketplace Shopee, misalnya gitu. Ya berarti kan permasalahan juga tuh ya, gitu ya. Strategi pemasarannya hanya punya direct sellingnya melalui marketplace, gitu. Nah itu salah satu permasalahan, gitu. Nah itu bisa kita angkat. Oh permasalahannya lagi Bu, ternyata omsetnya nggak pernah meningkat. Nah, atau follower di Shopee eh, segitu-gitu aja followernya. Kan biasanya kalau kami di konsumen kan kelihatannya, oh pengikutnya dia sampai 13.000 gitu kan. Oh berarti banyak banget yang beli gitu. Oh followernya nggak meningkat karena apa? Nah itu yang harus dicari tahu sama Kak Vira. Gitu. Oke Kak Fir, ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Baik, berarti nanti cari judul lagi di Google Scholar, Kak. Oke. Gitu. Sebenarnya selain Google Scholar ada yang lebih enak juga, ya, teman-teman. Ada yang namanya ProQuest. Nah, saya biasanya daftarnya melalui Perpusnas. Perpusnas.go.id. Lama, eh. Nah, biasanya saya juga cari di sini nih, teman-teman. Saya arahkan mahasiswa saya biasanya ke sini. E-repository, mana ya e-repository? Kok nggak ada ya? Hmm, oh e-resource namanya sekarang. Nah, ini saya biasanya masuk di sini. Ada yang namanya, nah ini beberapa jurnal-jurnal yang lumayan bagus ya. Open access semua gitu ya. Kita bisa cari. Salah satunya ProQuest. Ada nggak? Oh, dia udah nggak kerja sama ternyata sama ProQuest. Oke, kalau udah nggak kerja sama ProQuest, kita langsung ke ProQuest-nya aja. Biasanya saya nyari artikel di sini juga. Nih, scholarly journal gitu ya. Nah, saya nyari biasanya di sini. Dengan apa namanya judul-judul misal ya kualitas pelayanan. Misal. Nanti muncul nih teman-teman jurnal-jurnal terkait dengan service quality. Nah, ini juga ada. Nah, service quality. Nah, banyak nih teman-teman. Gitu. Jadi bisa nyari bukan hanya di Google Scholar, teman-teman juga bisa nyari di ProQuest. Gitu ya. Oke, mungkin itu ada lagi. Siapa lagi yang mau mungkin mau diskusi? Silakan. Ibu punya Intan Saya boleh? Bu. Ya, Mbak Intan, gimana Mbak Intan? Kebetulan punya saya mirip punya Kak Vira. Ada online-onlinenya. Oke, boleh sebutin judulnya. Judulnya Pengaruh Penggunaan TikTok Live sebagai Pengguna. strategi, ya, pengaruh penggunaan Oh, penggunaan. Oke, TikTok Live. TikTok Live sebagai Ya, strategi bisnis digital oke. terhadap kepuasan pembeli dalam berbelanja online. Kepuasan pembeli dalam berbelanja online ya. Oke, Kak Intan mau kuantida atau kualitatif? Eh, Kuantitatif pakai Berarti survei. menyebarkan kuesioner kepada responden ya?
Iya, Gitu. Kalau di sini kepuasan pembeli gitu ya saat dalam berbelanja online, apakah ada produk tertentu atau ada objek tertentu, Mbak Intan? Misal ya, penggunaan TikTok Live gitu ya sebagai strategi bisnis digital terhadap kepuasan pembeli dalam berbelanja online pada gitu ya, pada pada akun TikTok Live Skin TV, misal gitu. Berarti spesifik tuh. kalau untuk belakangnya sih belum ada sih Bu, jadi baru cuma sampai situ aja. Rencananya sih waktu kemarin tuh terpikirnya emang secara semuanya gitu Bu, universal aja gitu, semua brand atau Oke, produk semua dibeli. brand tetapi terkait dengan penggunaan TikTok Live ini, gitu ya. Oke, kalau misalkan apa namanya dari judul ini, yang judulnya Kak Intan, gitu ya, perlu dicari tahu Kak Intan, mana yang menjadi variabel kalau karena kuantitatif ya, gitu ya, mana yang menjadi variabel X, mana yang menjadi variabel Y, gitu. Itu harus perlu dicari tahu. Nah, kita coba dengan judulnya Kak Intan di Google Scholar ya. Nah, ini kali ya, Kak Intan. Ternyata banyak loh. Pengaruh live shopping gitu ya, pengaruh live streaming, itu ternyata ada gitu. Terhadap, kalau tadi Kak Intan lebih kepada kepuasan pelanggan. Ya, tadi ya, kalau nggak salah ya, kepuasan pelanggan. Sedangkan di sini terhadapnya banyak nih. Impulse buying, ada juga kepuasan. Ini ada kepuasan juga. Jadi teman-teman, kalau kita mau meneliti, kita cari dulu variabel yang mau kita tentukan. Yang dimaksud variabel tuh apa? Nah, live streaming nih variabel, price diskon nih variabel, gitu. Variabel itu, nah kita cari ya, variabel itu apa sih? Variabel adalah sesuatu yang dalam penelitian. Nah, variabel itu adalah segala sesuatu yang bisa berubah-berubah dan dapat diukur secara ilmiah. Gitu. Kalau diukur dalam secara ilmiah, artinya ya teman-teman secara sederhana. Nah ini kita lihat ya. Nah, secara sederhana artinya variabel gitu ya. Nah, variabel bisa berupa kategori atau faktor yang tidak diukur, yang tidak bisa diukur. Jenis variabelnya banyak gitu. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Artinya sebenarnya teman-teman variabel ini gitu ya merupakan aspek yang diukur. Kalau diukur artinya kalau live streaming gitu ya itu bisa diukur. Price diskon itu bisa diukur. Free shipping gitu ya itu bisa diukur. Gitu. Jadi sesuatu yang bisa diukur. Ada teorinya. Kalau bahasa kami di kampus kami tuh variabel itu pokoknya intinya ada teorinya aja. Itu paling gampang. Itu paling gampang. Jadi kalau misalkan gitu ya, Kak Intan pakai teorinya penggunaan TikTok Live, apakah ada teorinya? Kita cari ya, penggunaan TikTok Live. Apakah ada teorinya atau tidak? Saya nyarinya biasanya Google Scholar aja. Kalau ada teorinya atau enggak, ini bisa jadikan variabel atau tidak. Penggunaan TikTok Live tidak ada, tapi adanya TikTok Live. Ada dimensinya nggak sih dia, gitu ya? Fitur live streaming. Nah, penggunaan fitur live streaming. Di sini live streaming TikTok. Kalau kakak penggunaan TikTok Live, ya. Kita coba yang ini ya. Kita buka, kita bedah aja ininya, jurnalnya. Biasanya kalau kita mau penelitian,
kita punya dasar yaitu penelitian terdahulu yang apple to apple teman-teman gitu. Apple to apple artinya gini, kalau kita judulnya pengaruh penggunaan TikTok terhadap kepuasan, berarti harus ada penelitian terdahulu yang ngomongin gitu ya, penggunaan TikTok Live terhadap kepuasan. Kalau nggak ada, jangan gitu. Strategi bisnis digital terhadap kepuasan ada nggak? Kalau tidak ada, jangan. Nah, itu saran saya ya, karena pada dasarnya kita menulis artikel ini adalah salah satu kepentingannya adalah mau sebagai syarat sidang, kan gitu ya teman-teman ya. Artinya nggak usah yang susah-susah. Kalau yang nggak ada di dalam artikel penelitian terdahulu yang ada di Google Scholar, itu ganti aja judulnya, gitu. Kalau semakin teman-teman menggunakan judul yang tidak ada di ini ya, tidak ada penelitian terdahulunya, nah itu akan semakin menyulitkan teman-teman untuk menentukan dimensi, menentukan kuesioner, indikator, nah itu akan semakin jauh, gitu. Jadi kalau saya biasanya menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa, intinya satu, teman-teman harus bisa menentukan mana variabelnya dan temukan variabel ini berpengaruh sama siapa, gitu. Intinya itu. Nah, ini udah nih, download ya, sebentar. Pengaruh TikTok Live terhadap keputusan pembelian. Dia, oh iya, ada ya. Respondennya kuantitatif, respondennya 250. Berarti TikTok Live gitu ya, dia punya bangunan gitu. Dimensinya dia menggunakan dimensi yang apa berbeda ya daripada tulisan-tulisan lain misalkan gitu ya. Di sini dimensinya apa nih? Ini yang paling gampang kuncian ya. Biasanya saya selalu ngasih tahu sama mahasiswa saya, cari kuncian artikel yang itu menjadi salah satu guidance kita untuk menulis di artikel ilmiah ini. Contoh ya, di sini dia pakainya dan live streaming intention. Live streaming dia tidak ada nih. Nah, kualitas e-commerce live streaming. Oh, oke. Oke. Dia pakai perceived use, perceived trust, dan perceived useful, dan value, dan purchase intention. Ini pakai yang live streaming. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang live streaming lainnya? Oh, nggak ada nih. Utility dan live streaming. Oke, live streaming dia pakai ini nih. Tiga ini nih dimensinya. Gitu. Artinya ada Mbak Intan. Tapi kalau Mbak Intan pakainya ini ya penggunaan TikTok Live terhadap gitu ya, tapi terhadapnya samakan dengan terhadapnya Mbak Intan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu harus disesuaikan, harus disamain. Kita coba ya pengaruh TikTok Live gitu ya terhadap kepuasan konsumen ya. Coba. Sepertinya tidak ada Mbak Intan. Terhadapnya minat, terhadapnya membeli ini ada nih. Tapi bukan live streaming, bukan live TikTok ya, tapi live streaming. Anggap aja bener live TikTok karena di sini aplikasinya menggunakan aplikasi live TikTok. Gitu. Live streaming pada aplikasi TikTok. Gitu ya. Jadi ada artinya bisa Mbak Intan menggunakan variabel ini, yaitu variabel live streaming, variabel kepuasan konsumen. Bu, boleh nggak live streamingnya saya ganti live TikTok? Boleh. Gitu, nggak apa-apa, karena sudah ada dasarnya. Kemudian yang kedua, tadi strategi bisnis ya. Nah, strategi bisnis digital ya, tadi ya, kalau nggak salah ya. Strategi bisnis digital terhadap kepuasan konsumen. Nah, strategi bisnis digital, pemasaran, digital marketing tidak ada, pemasaran lagi, strategi bisnis digital, inovasi, pemasaran digital, ya.
Strategi, nah, strategi digital marketing, bukan ya? Kalau kita strategi digital ya. Nah, ini yang nggak ada nih, Mbak Intan. Adanya pemasaran. Nah, Mbak Intan artinya perlu mempertimbangkan strategi bisnis digitalnya. Gitu. Coba cari lagi, Mbak Intan. Kira-kira orang puas gitu ya melakukan pembelian online, apakah hanya karena live TikTok atau yang lain? Atau kita balik, kita nggak puas gitu ya membeli produk di live TikTok gitu ya karena kadang-kadang pakai filter gitu kan, kadang-kadang pakai filter akhirnya barangnya bagus tapi pas datang nggak bagus gitu. Coba cari ketidakpuasan konsumen pada saat berbelanja online. Nah, itu bisa kita cari variabelnya. Gitu, Kak Intan. Oke, ada pertanyaan, Kak Intan? Untuk saat ini belum sih, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan pasti saya tanya lagi ya, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di chat grup aja ya. Ya, Bu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, selain Kak Intan, ada lagi Saya, yang Bu. lain? Saya Iskina Maulaya. Siapa? Iskina Maulaya. Rizky, sebentar. Siapa tadi? Iskina. Oh, Iskina. Oke, Iya. Kak Iskina. Oke, Kak Iskina, judulnya apa, Kak Iskina? Pengaruh kualitas pelayanan, Bentar. Pengaruh kualitas pelayanan. tanda koma, kualitas produk, Oke, kualitas produk. Kemudian, dan harga terhadap kepuasan pelanggan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. di Apotek Nadia. Di apotik, Nadia. ah, Nadia. Nadia. Ya. Oke, oke. Di apotik Nadia, Jakarta atau mana? Oh, Probolinggo. Nah, harus harus lengkap nih biasanya ya. Oh iya. Pelanggan apotik Nadia di Probolinggo. Probolinggo. Nah, oke, kita lihat ya dengan judulnya ini apakah banyak atau tidak. Kalau saya yakin banyak karena saya sering banget mencari referensi ya. Iya, Bu. Nah, banyak banget ya. Ini kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga ada dua. Tapi kalau kita jadiin satu-satu gitu ya. Nah, terhadap kepuasan, nah banyak Mbak Is, Mbak Kina, Mbak Iskina, banyak banget. Mbak Iskina berarti nanti nyebarin kuesioner toh ya ke Iya, ke respondennya, responden. Iya. ke konsumennya ini Apotek Nadia. Iya, Bu. Ah, berarti ini kuantitatif ya. Iya, tapi saya masih bingung nanti menentukan itu uji Uji apa? menghitung T, F sama apa yang pakai SPSS itu, Bu. Oh, pakai SPSS. Eh, udah Atau pernah praktek kan ya, Mbak Nat? Mbak Is, belum? belum pernah praktek ya. Nanti kalau belum pernah praktek, bisa menonton YouTube-nya Sahid Raharjo. Sahid Raharjo. Ya, tonton YouTube-nya beliau sangat detail sekali. Saya biasanya pakai itu juga, gitu. Iya, Bu. Oke, Mbak Saya Nat sudah cari-cari di YouTube juga dari udah cari di YouTube ya. kemarin. Ya, caranya Atau Mita Kartika, Mita Kartika. ya. Atau Mita Kartika itu juga bagus. Nah, oke. Artinya, Kak Iskina gitu ya, kalau judul ini sebenarnya aman banget. Karena sudah ada penelitian terdahulunya. Yang saya maksud ini nih, rekan-rekan ya semuanya. Jadi teman-teman harus cari gitu ya. Ini kan variabel nih. Ini variabel, kualitas pelayanan variabel gitu ya. Variabel X. Kualitas produk ini variabel yang bisa diukur ya, bahasanya gitu, terukur. Harga variabel gitu ya. Kepuasan pelanggan ini variabel gitu.
Yang harus teman-teman cari keterkaitan antar variabel itu. Nah, itu sangat penting. Kayak contohnya keterkaitan variabel ya. Kualitas pelayanan, ada nggak sih penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa berpengaruh terhadap kepuasan? Semakin kualitasnya baik, kepuasan konsumen semakin tinggi. Nah, itu berdasarkan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulunya mengatakan itu, boleh nggak kita teliti ulang? Boleh, gitu. Dengan objek penelitiannya berbeda. Kalau yang tadi objek penelitiannya punya Mbak Iskina mungkin salah satu referensi ya, kualitas pelayanan nah, kualitas pelayanan terhadap kepuasan di Hotel Pelangi. Nah, tentunya berbeda dengan apotik, gitu. Itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi intinya teman-teman di dalam penelitian itu perlu kita ini ya, kita cari keterkaitan antar variabel itu. Kalau ada, itu diambil. Kayak contoh tadi Mbak Kak Intan gitu ya, TikTok Live dengan kepuasan ada nih satu nih Kak, bisa. Gitu. Coba cari tambahan variabel lainnya. Kak, ada syarat variabel nggak sih di UT? Misal variabelnya minimal 5 gitu. Aduh banyak banget ya kalau 5 ya. Gitu. Kalau ada, kita mengacu kepada itu, teman-teman. Di panduan ada nggak ya? Nggak ada ya? Kayaknya di panduan nggak ada ya. Bahan ajar, persiapan penyelenggaraan tutor bimbingan, baru judul, abstrak. Nah, nggak ada ya syaratnya ya. Kayaknya syaratnya harus publish kemana juga nggak ada ya. Yang penting intinya strukturnya harus mengikuti ini. Gitu kan ya? Gitu, oke. Berarti format judul dulu ya. Kita lihat yang halaman 40. Halaman 40 kita balik bawah. Perlu nggak ada keterkaitan antar variabelnya? Judul, oh judul. Menggambarkan keseluruhan topik kajian. Jika ada anak judul, tidak mengulang. Oh, pokoknya intinya judul maksimum adalah 20 kata. Coba kalau tadi Mbak Iskina, berapa kata nih Mbak Iskina? 49 loh Mbak Iskina. Tapi nggak apa-apa Mbak Iskina. Dengan judul ini kita bisa 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 menjadi seperti ini Mbak. Sorry ya. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen apotik Nadia di Probolinggo. Nah, berapa kata nih? Masih 59 kata? Banyak amat? Ah, 9, 9. 9 kata. Satu, dua, tiga. Sorry, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kata. Nah, ya. Ada 9. Kalau yang tadi ada berapa? 11 sepertinya. 14. Oh, tadi 18 14, Mbak. ya. Bisa, bisa. Iya, Iya. bisa. Gitu. Nah, artinya teman-teman harus mengikuti ini ya. Maksimum adalah 20 kata. Gitu ya. Oke. Cukup ya, Mbak Iskina. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Bu, cukup. Cukup ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin siapa lagi? Saya, Bu, saya Bu Rindiani. Siapa Mbak? Siapa ini? Rindiani. Najwa Salsabila, Bu. Oke, Mbak Najwa ya. Kak Najwa. Oke, silakan Kak Najwa. Judulnya apa? Pengaruh transformasi digital terhadap kinerja bisnis UMKM Oke, di Desa Batu Sawar. di desa Batu Sawar. Batu Batu Sawar. Watu ya, Watu. Batu. Ya, Watu gini ya. Batu, Bu. Oh, Batu. Ya. Batu Sawar. Ya. Oke.
Pengaruh transformasi digital terhadap kinerja bisnis ya. Kita cari ya. Berarti nanti UMKM di sana eh, nyebarin kuesioner berarti ya Mbak Najwa ya. Iya, Bu. Ya. UMKM di sana sudah bertransformasi digital belum? Misal ya, yang tadinya tradisional mereka sudah mulai menjual dagangannya melalui online melalui marketplace atau melalui Go Go apa ya? GoFresh gitu ya, ada Gojek yang jual melalui pengiriman Gojek, ada nggak kira-kira? Masih belum sih, Bu. Nah, Baru ya promosi-promosi online gitu aja, Bu. baru promosi-promosi online. Iya. Oke, itu bisa dikatakan transformasi digital nggak ya? Bisa ya? Masih bisa ya? Oke. Coba cari yang apple to apple, Mbak Najwa, pengaruh transformasi terhadap kinerja usaha. Ternyata ada nih. Tapi filenya nggak bisa dibuka yang ini, gitu ya. Ini boleh nih, Mbak, gitu. Berarti ada penelitian terdahulunya. Boleh nggak Bu saya pakai? Boleh, nggak apa-apa. Gitu, karena ada penelitian terdahulu bahwa pengaruh transformasi digital mungkin bisa mempengaruhi kinerja usaha dari UMKM. Atau malah sebaliknya. Kalau di sini mempengaruhi, mungkin di eh, di batu tadi ya, batu sawar ya mungkin nggak mempengaruhi gitu. Boleh nggak Bu pakai? Boleh gitu. Jadi tinggal dilanjutin aja ya, Kak Najwa ya. Yang Iya, penting dipastikan dulu bahwa UMKM yang diteliti nanti ada transformasi digital gitu ya. Ibu. Terima Oke, ada kasih. pertanyaan Kak Najwa? Sejauh ini nggak ada, Bu. Oke, cukup ya. Iya. Baik, lanjut lagi. Siapa? Kak Saya, Bu. Saya Kak Bu. Ruru, oke. Kak Ruru, boleh Kak Ruru judulnya apa? Jadi saya kan udah nemuin dua judul, Bu. Sekarang masih Mm-mm, bingung mau pilih yang mana. Kebetulan saya punya usaha sendiri. mm-mm. Jadi saya mau ngambil usaha saya sendiri untuk saya teliti, Bu, biar saya lebih tahu apa kekurangan dan kelebihannya kan, Bu. Ya, boleh. Silakan judul yang pertama. Judul yang pertama, pengaruh inovasi produk Oke, terhadap minat beli, oke. konsumen, studi pada usaha, dalam kurung, Bu. Konsumen, Studinya dalam oke. Studi studi pada pada usaha usaha RF Foodie. RF, RF titik UD, Bu. OODIE. OO, DIE. DE, DIE. DIE, OD. Di Solok Selatan. Ini usaha apa ini? Kuliner, Bu. Oh, kuliner. Oke, RFOD ya, benar ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian yang satu lagi, Kak, Yang satu lagi, inovasi produk. pengaruh juga ya? Iya, Bu. Oke, Dalam meningkatkan oke, daya saing usaha, ya, kuliner, oke. lokal, Mm-mm. studi kasus pada usaha RFUD juga, Bu. Oke, ya, pada usaha RFOD ya. Oke, Ya. kita cari dulu ya, Kak. Kayaknya kalau yang inovasi produk terhadap minat, sepertinya ada penelitian terdahulunya. Ada, Kak. Berarti aman ya, sebenarnya ya. Kalau yang ini dalam meningkatkan daya saing usaha ya. Coba. Kita nggak usah pakai pengaruh, tetapi langsung saja inovasi produk terhadap dalam meningkatkan daya saing usaha. Oh, ini ada inovasi produk terhadap daya saing, tapi ini UMKM sesama UMKM gitu.
Sifatnya lebih ke kuantitatif kalau ini beberapa UMKM yang ada di pasar lokal gitu di Kota Bandung. Kalau tadi daya saing usaha, dalam meningkatkan daya saing usaha lebih kepada ini balik paling ya, Kualitatif, Bu. kualitatif betul. Iya. Tapi masalahnya nanti yang diwawancarai Mbak Ruru gitu. Oh, bukan saya yang wawancarain customer customer gitu ya, Bu? Enggak, kalau misalkan Oh, kalau kita kualitatif dengan judul inovasi produk dalam meningkatkan daya saing usaha, gitu ya. Salah satu yang diwawancarai adalah pemiliknya. oh, Karena gitu. ngomongin ini nih, gimana sih caranya meningkatkan daya saing usaha? Yaitu salah satunya ada inovasi produk di bidang kuliner. Nah, inovasi produknya apa yang di usaha RFOD? Nah, itu nanti Kak Ruru akan menyebutkan, oh usaha inovasi produknya adalah yang tadinya A menjadi A plus, ya misalkan gitu ya. Yang tadinya nasi goreng biasa, misal ya, menjadi nasi goreng kebuli misalnya. Oh menjadi nasi goreng ayam, nasi goreng apa? Nah itu inovasi contoh ya. Atau menjadi nasi goreng maca gitu. Nah itu inovasi produk misalnya. Gitu. Jadi yang diwawancarai adalah pemilik usahanya biasanya. Karena Kalau judul yang pertama, Bu? kalau yang judul yang pertama ini lebih kepada konsumennya, tetapi Hmm. nyebarin kuesioner, Mbak Ruru. Hmm. Kak Ruru udah berapa banyak pelanggannya? Udah lumayan banyak, Bu. Sebulan berapa ininya omsetnya? Kotor ya, Bu? Ya kotor ya. Kotornya sekitar 20-an, Bu. Sebulan, wah gede juga ya. Itu Gitu. masih kotor, Bu. Iya masih kotor gak apa-apa gitu kan. Tapi kan itu kan ada beberapa ini ya sudah balik modal lah ya bahasanya gitu sebenarnya gitu. Udah gede juga sih sebenarnya Mbak Ruru. Berarti Mbak Ruru boleh apa ya meneliti terkait dengan ini. Yang nomor satu ya, Bu? Iya, gitu. Oke, ada lagi Kak Ruru? Enggak, Bu. Cukup ya? Ada lagi, Bu, yang mau ditanya. Ya, Tadi kan Ibu bilang kalau karya ilmiah kita ini mau di-upload ke apa tadi, Bu? Yang ke Sinta-Sinta oh tadi. ke jurnal Sinta ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya jurnalnya itu nggak terbit, apakah mempengaruhi kelulusan atau gimana, Bu? Nanti saya tanyakan dulu ya sama pihak UT ya, apakah wajib terbit atau hanya submit saja? Baik, Gitu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang lain, Kak siapa? Saya Ibu. Kak Rindian nih. Oke, Iya, saya Bu. Tapi kalau off cam nggak apa-apa Bu. nggak apa-apa. Tapi harus buka Ya, dong, off cam, on cam atuh. ya nggak pakai hijab Bu. Lagi di pinggir Kenapa? rumah, cari sinyal Bu. Kenapa? Lagi di pinggir rumah, lagi di pinggir rumah cari sinyal Bu. Oh, susah Cina sinyal ya kalau dibuka on Ya, cam ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Silakan judulnya apa? ya. Judulnya, bentar ya, nggak apa. Persepsi mahasiswa Universitas Terbuka terhadap KRIS sebagai upaya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Persepsi mahasiswa UT Ya, terhadap KRIS, terhadap Kris dibacanya kan Bu? apa Kris, tuh? Kris, Bu. Oh, Kris, gini. Ya, Kris. Heeh. Ya, sebagai upaya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Ini kuanti atau kuali? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif, berarti nyebarin kuesioner kepada Mahasiswa UT. mahasiswa UT. Oke, Ya, kita cari dulu ya. Ada nggak iya. penelitian terdahulunya ya? Gitu. Pengaruh penggunaan keris terhadap pembayaran parking. Oh, bukan ya. Ini masih persepsi persepsi ini aja ya. Kita coba pakai konsumen ya. Oh, iya. Analisis persepsi pelanggan. Nah, hampir sama ya. Persepsi pelanggan Iya. gitu ya.
mungkin bukan terhadap ya, tapi nah, mungkin bisa sama nih pada penggunaan keris gitu ya sebagai alat transaksi. Nah, kalau di sini sebagai alat efisiensi transaksi keuangan. Iya. Persepsi penggunaan keris. Nah, ini ada nih ya. Persepsi penggunaan keris sebagai peningkatan ini kualitatif literatur review ini kualitatif ya. Ini kualitatif. Nah, Bang Rin harus cari dulu mana variabel Y-nya. Oh iya. Iya, karena kalau dari sini Iya. saya cek tidak ada ya yang hampir apple to apple gitu. Baiknya Iya. memang kalau kita mau mencari penelitian terdahulu apple to apple seperti Mbak Iskina tadi. Enak banget tuh. Gitu, itu apple to apple gitu. Nah, ini analisis persepsi pelanggan pada penggunaan keris sebagai alat transaksi, tapi tidak sebagai peningkatan efisiensi transaksi keuangan. Nah, ini perlu dicari nih, Mbak Rindina. Mana yang Iya. kalau misalkan mau kuantitatif, berarti artinya Iya, Bu. apple to apple X-nya mana terhadap Y yang mana. Baiknya gitu ya, Oh iya, Bu. gitu. Karena kalau di sini eh, kuanti tidak ada yang judul ini, gitu. Rata-rata ada kualitatif. Ini mungkin kualitatif nih. Tapi sebagai alat transaksi ya. Dia teorinya apa nih kita lihat ya. Dia pakai teori persepsi pelanggan. Teori persepsi pelanggan dia ininya pakai apa nih? Coba ya. Nggak disebutkan nih Mbak di sini di hasilnya. Tapi pada dasarnya dia kuanti ini sebenarnya. Nih, hasil dari sini oh kualitatif. Nah, wawancara menunjukkan bahwa keris ini kepada wawancara, tapi informannya nggak disebutkan di artikel. Gitu. Jadi bukan kuanti, Mbak. Kalau itu mungkin lebih ke kualitatif. Begitu ya. Kalau misalkan kayak gini, Bu, sebentar, Bu. Jadi kan tadinya saya mau meneliti, jadi mau mengulik kayak gitu faktor atau alasan pakai kris itu kenapa kayak gitu, Bu. Gimana, gimana, Mbak? Jadi kan awalnya saya mau itu meneliti faktor responden itu menggunakan kris. Kenapa faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu mau menggunakan keris gitu kan ya? Halo, Mbak Rin? Mbak Rindina? Iya, Bu. Ya, maksudnya gimana Enggak, faktor-faktor yang mau mempengaruhi penggunaan keris gitu maksudnya? iya kan sekarang kan banyak yang pakai kris gitu ya, Bu. Jadi kan pengen diteliti menggunakan kris itu karena aman, keamanannya atau ketepatan, Oh, kecepatannya oke. kayak gitu ya yang sakit gitu atau karena kenyamanannya biar nggak harus ngeluarin uang cash atau gimana gitu, Bu. Oke, berarti gini aja, faktor-faktor yang mempengaruhi Iya. penggunaan keris sebagai alat transaksi. Ada nggak kira-kira? Nih ada, banyak. Kalau mau ini aja, Mbak.
Oh iya Bu. Nanti tetap respondennya mahasiswa UT juga gitu ya Bu. Boleh, mahasiswa UT boleh. Jadi kayak gini nih, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QR Code ya. Kalau kita penggunaan keris sebagai alat transaksi studinya pada mahasiswa Mahasiswa UT, UT. nah itu Ya, boleh. Gitu. Oke, ya. gitu ya, Barin ya. Tetap kuantitatif berarti ya Bu. Ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada siapa? Saya Ibu. Oke, Kak Alivia. Iya. Kak Alivia. Oke, Kak Alivia judulnya apa, Kak? Pengaruh ketepatan Pengaruh ketepatan. waktu pengiriman Iya. terhadap tingkat kepuasan pelanggan, Oke. ekspedisi, Apa? ekspedisi, X, ekspedisi, F, bensi. Ya. ekspedisi, Bu. Ekspedisi, Oh, ekspedisi. Oke, ekspedisi. ekspedisi di Oke. JNE, Apa tuh? di JNE Jatimakmur, Kota Bekasi. Oke, JNE Jatimakmur ya. Iya. Kota Bekasi. Berarti artinya nanti Kak siapa namanya Kak Livia meneliti terkait dengan kepuasan JNE ya. Yang Iya, di terhadap ketepatan waktunya. Oke. Yang disebarin berarti kepada Pelanggan JNE-nya, Ibu. bagus, tepat sekali ya. Kita cek dulu ya, ada nggak ya? Sepertinya banyak deh. Saya sering lihat nih yang gini. Ketepatan waktu terhadap kepuasan pelanggan. Oke, aman, Kak Alivia. Silakan dilanjutkan. Baik, Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak Alivia? Berarti yang variabel X-nya itu yang ketepatan waktu ya, Bu? X1-nya, ya, X-nya itu ketepatan waktu, Y-nya adalah kepuasan. Oh, baik. Makasih ya, Ibu. Oke, sami-sami. Oke, ada yang lanjut lagi? Siapa lagi? Ada yang belum? Saya Coba Ibu. saya, Bu. Oke, Kak Aisyah. Jadi di sini saya ada rumusan judul itu judulnya pengaruh kemudahan digital payment terhadap perilaku konsumtif generasi Z di Banyumas. Digital payment terhadap... Terhadap perilaku konsumtif Oke, generasi Z di Banyumas. di Banyumas. Banyumas. Oke, kita lihat ya. Ada nggak ya? Sepertinya ada. Ini judulnya cakep-cakep ya. Sekalian judul skripsi ya nanti ya. Penggunaan digital payment terhadap perilaku konsumtif aman, Mbak. Ada penelitian terdahulunya. Wes, teruskan ya. Oke, siap Ada Bu. lagi nggak, Mbak Aisyah? Oh, untuk di sini kan rencana saya mau pakai metode kuantitatif, yaitu pembagian kuesioner. Itu kiranya cocok nggak ya, Bu? Ini ya, kuantitatif ya. Iya, kuanti. Jadi Kuanti ada kan? kuesioner gitu. Iya. Iya, itu sangat disarankan. Karena Oh, kita meneliti terkait dengan perilaku konsumtif. Nggak bisa dengan hasil wawancara, tetapi harus dengan hasil kuesioner penyebarannya. oke. Gitu. Oke, Kak Aisyah. Oke, terima kasih, Bu. Iya, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi? Cukup? Siapa yang belum ya? Bima, Mas Bima. Nah, yang belum Ya, ya kalau nggak salah ya. Pak Bima, silakan Mas Bim. pengaruh kualitas pelayanan Pengaruh kualitas pelayanan, terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen pada bisnis retail di Wonogiri. kepuasan dan Dan loyalitas konsumen loyalitas konsumen pada bisnis retail di Wonogiri. bisnis retail apa? Di Wonogiri. Di Wonogiri. Ya, Oke, kita lihat ya.
Ini loyalitas ke ini bisnis retail di Wonogiri. Ini usaha ada lebih spesifik nggak? Misalkan Eh, retailnya itu retail apa gitu? toko bahan kue sih, Bu. Toko apa, Mas? Toko bahan kue. Oh, toko bahan kue. Berarti semua toko bahan kue yang ada di Wonogiri yo, Mas yo? Ya. Atau cuma satu tempat aja? Kalau ini kan saya kan juga kerja di toko bahan kue kebetulan, Bu. Hmm. Nah, terus kan eh cuma yang di tempat saya itu toko bahan kuenya lebih ke kayak supermarket, jadi ngambil sendiri gitu-gitu. Soalnya kalau di toko bahan kue lain yang di tempat lain yang di Wonogiri juga itu modelnya belum kayak supermarket, jadi masih kayak warung diambilin gitu-gitu. Oh, oke. Oke, I see ya. Jadi ini hanya di satu tempat berarti ya, Mas ya? Oke. Ya, Dan ini Masnya mau melihat seberapa besar kualitas pelayanan gitu ya terhadap kepuasan. Dari kepuasan itu nanti nunggu loyalitas gitu kan ya maksudnya ya. Sabar, ya. kalau judul ini kayaknya banyak, Mas, referensinya. Jadi kayaknya aman. Kita coba cari dulu ya. Make sure aja. Kita make sure aja. Ada nih. Tapi artinya ini variabel X1 ya. Variabel Y1 ini Y2. Gitu ya. Gitu. Jadi oke ya Mas Bim ya. Oke, ada pertanyaan Mas Bima? Cukup? Cukup. Oke. Baik, udah semua ya. Rekan-rekan semuanya ya. Jadi teman-teman, Saya eh, belum. oh Muna belum. Oh, ketinggalan Kak Muna. Tadi sinyalnya. Saya Oke, juga belum, Bu. Kak Muna, silakan Kak Muna judulnya. Saya sedikit berbeda ya. Ya, boleh. Pengaruh Perbedaannya gimana Kak Muna? keberadaan. Pengaruh keberadaan market maker terhadap likuiditas saham di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh perbedaan? Keberadaan Oh, keberadaan. Oke. market maker, Terhadap? market maker terhadap Oh, keberadaan market maker. ya, Ya, oke. Terhadap likuiditas saham saham. di Bursa Efek Indonesia. Oh, ini pakai apa? Data sekunder apa ini? Ya, pakai data sekunder. Oh, oke. Cek dulu ya. Ya, Kok nggak ada ya, Kak? Oke. Keberadaan market makernya ini loh yang nggak ada. Kalau likuiditas sahamnya ada, tapi market makernya yang nggak ada. Gitu. Kalau ini kualitatif nih, yang ini. Kuantitatif, tapi ini saham market maker gitu. Berbeda dengan kita ya tadi ya, keberadaan market maker gitu. Nah, kalau saran saya, kamu nak, kita harus cari yang apple to apple sebenarnya, gitu ya. Misal X1 ini berpengaruh terhadap Y. Karena kenapa? Teman-teman, biasanya kami apple to apple, kadang-kadang gini, bab 4 nanti kan teman-teman ngisi ada, bukan bab 4 ya, bahasanya di pembahasan. Pembahasan itu ngebahas keterkaitan antar variabel.
gitu. Didukung sama penelitian terdahulu lainnya. Nah, kalau itu nggak ada, sayang, gitu. Kita tidak bisa ngambil teori itu, gitu. Nah, ini perbedaan likuiditas, ya. Tapi pada dasarnya, kalau likuiditas sebagai variabel Y ada, gitu. Tapi yang keberadaan market makernya ini yang tidak ada pengaruhnya terhadap terhadap apa ya? Likuiditas saham. Ternyata nggak ada. Ada nggak penelitian terdahulu? Nah, ini kualitatif semua. Nah, berarti artinya bukan menjadi kuantitatif, Mbak Mun, gitu. Nanti cari lagi ya, Mbak Muna ya, Iya. gitu ya. Sebagai mungkin ada salah satu apa gitu ya. Kalau terhadap likuiditas saham, apa sih ininya yang mempengaruhi? Pemecahan saham tuh. Mempengaruhi harga, resiko saham, mempengaruhi likuiditas saham. Gitu. Kemudian apalagi nih saham beredar, nah ini mempengaruhi likuiditas. Stock split, nah ini juga mempengaruhi likuiditas. Nah, baiknya yang kayak gini-gini aja Mbak, yang ada. Tapi dipelajari dulu ya. Gitu. Oke, cukup ya kamu Nay ya. Lanjut lagi ada Kak siapa? Nurmala ya, tadi yang belum ya. Kak Nurmala judulnya apa Kak? Kak Nurmala, judulnya apa? Masih di mute? Maaf, tidak terdengar. Iya. Oh, maaf Ibu. Analisis faktor-faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi keberhasilan organisasi. implementasi. Keberhasilan implementasi. Iya, Bu. Implementasi Sistem enterprise sistem enterprise. Ini ya. research planning, Apa? research planning, Hah? research planning. Boleh diketik aja nggak? Oh, boleh, Nah, boleh. iya. Takutnya Hmm. salah salah Iya, nulis Bu, ya. iya, Bu. Bentar ya, Bu. Udah, Bu. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Ada paket bentar ya. Oke, tadi ini ya, enterprise resource planning. Iya, Bu. Oke, enterprise resource planning ya. Susah amat ya judulnya kayaknya. Bu, kebetulan
kebetulan kan kerja di PT juga kan, Bu. Jadi ada bagusnya sih menurutku Oke, kerja di mana? di PT, Bu. Hah? Perusahaan. Oh, oke. Di modelnya sama kayak perkebunan kelapa sawit ya? Bukan, kalau kami bagian industri, Bu. Industri, oke. Ini ada penelitian terdahulunya boleh dipakai. Ada kok mempengaruhi implementasi sistem resources, tapi dia nggak pakai sistem ya. Implementasi enterprise resources planning aja langsung, gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh digunakan Kak Nurmala. Boleh ya, Bu. Iya, aman ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Kak Nur? Kayaknya nggak ada, Bu. Nanti kalau ada, aku lempar di grup aja. Oke. Baik, lanjut lagi Kanisa. Punya aku judulnya Ya, sering Kanisa gimana? Judulnya apa Kanisa? pengaruh promo service terhadap kepuasan dan Pengaruh loyalitas promo service promo service. terhadap kepuasan. Ini ya. Ya, dan Oke. loyalitas pelanggan Yamaha Tamrin Brothers di Palembang. Kepuasan kepuasan apa? Kepuasan dan loyalitas pelanggan Yamaha. Dan loyalitas nggak ada. Nah, tadi dia udah sampai mana? Oh, di telepon balik? Nggak apa-apa telepon balik tadi. Oke. Loyalitas pelanggan Yamaha Tamrin Brothers di Palembang. Yamaha ya. Ya, Ya, oke. Kita lihat ya. Pengaruh promo service. Nah, promo service-nya ada nggak nih? Terhadap kepuasan dulu ya, kita lihat ya. Adanya promosi. Promo service malah nggak ada malahan. Promosi kali ya. kalau diganti dengan program, bisa nggak? Produk. Program service gitu. Oke, coba ya. Nggak ada juga. E-service quality. Adanya kualitas pelayanan malahan. Adanya promosi. Kalau promo service sepertinya nggak ada. Program Nggak ada. service juga nggak ada. Saya baru dengar juga tuh program service atau promo service. Kalau program kayaknya dia tidak terukur ya, apa tidak terukur ya. Adanya promosi penjualan. Nah, promosi service nggak ada nih, Kak. Jadi harus ganti judul ya, Bu ya. Iya, betul. Coba dicari mungkin X1-nya ya. Gitu. Oh Ini ya, kan X-nya nih. X1. Nah, ini nih. Dari tadi dengar X sama Y. X sama Y itu apa? Oke, X itu biasanya adalah variabel independen, variabel bebas, gitu. Yang pastinya bisa mempengaruhi variabel Y. Y itu adalah variabel dependen, gitu. Variabel yang punya banyak masalah di situ. Contoh Oh, ya, kepuasan konsumen atau pelanggan di PT Yamaha. Saat ini, gitu ya, Yamaha ataupun Honda lagi jadi sorotan. Sorotannya apa? Sorotannya motor-motor baru, rangka kakinya ringkih, katanya gitu. Nah, itu tentunya mempengaruhi kepuasan konsumennya, gitu. Mempengaruhi kepuasan konsumennya. Nah, masalah-masalah tadi, gitu ya, tentunya adalah salah satu yang bisa eh, orang itu nggak mau lagi beli Yamaha. Gitu. Oh iya, Papa, maaf Pah. Oke.
Jadi variabel Y adalah variabel yang punya banyak masalah. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih perbedaan ya? Apa perbedaan variabel X dan Y beserta definisinya ya? Nah, variabel X gitu ya. Variabel itu variabel sesuatu yang bisa diukur. Kayak kepuasan. Kepuasan tuh bisa diukur tuh. Orang puas tuh apa orang kalau puas itu diukurnya pakai apa? Dia senang, dia kembali lagi beli produk kita tuh itu puas tuh berarti dia. Dia menggunakan kembali produk kita, nah itu dia puas. Kalau dia nggak puas, sekali beli gitu ya, atau sekali servis, mereka nggak akan balik lagi. Itu tidak puas. Nah, berarti artinya variabel itu yang mudah ada ukurannya. Nah, kayak kayak promosi, promosi itu ada ukurannya, gitu. Atau mungkin kualitas pelayanan tuh ada ukurannya. Salah satu ukurannya apa? Bukti fisik, ada fasilitas. Nah, itu kualitas pelayanan tuh. Sarana prasarana ada memadai, itu kualitas pelayanan. Kemudian ada lagi karyawannya responsif. Nah, itu terukur gitu. Jadi intinya, teman-teman, variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, variabel apa sih? Tadi kalau Mbak Anissa nanya, Bu, variabel X dan Y itu apa sih gitu ya? Variabel X itu disebut variabel independen, artinya variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kayak tadi ya, kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh apa ya gitu. Orang puas kalau apa? Oh, ternyata kalau ada promosi gitu. Tapi bukan promo servis. Misalkan ada promosi penjualan. Atau mungkin gini, Mbak Anissa membeli produk di TikTok Live itu karena apa? Karena ada diskon biasanya. Karena ada diskon. Diskon itu terukur nggak? Terukur, gitu. Artinya, orang mau membeli sesuatu karena ada faktor lain yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Anissa mau meneliti terkait dengan kepuasan, loyalitas, nah yang mempengaruhi kepuasan apa pelanggan dari Yamaha apa? Promosi penjualannya kah? Gitu. Atau mungkin harganya kah? Atau kualitas produknya kah? Nah, ini yang harus Mbak Anissa cari tahu. Cari taunya dari mana? Dari Google Scholar aja. Nggak usah capek-capek. Nah, biasanya saya minta mahasiswa saya langsung nyari. Coba cari gitu ya. Misalkan pengaruh variabel apa terhadap, langsung aja begini. Kepuasan pelanggan Yamaha. Dealer ya, kalau ini apa? Dealer Yamaha atau apa namanya? Ya, dealer. Dealer ya? Nah, Yamaha. Ada nggak? Ih, banyak promosi sama kualitas pelayanan. Nah, ini yang diambil, udah nggak usah susah-susah, gitu. Itu intinya. Karena kenapa? Ada penelitian terdahulunya. Makanya banyak rekan-rekan ya mahasiswa itu kadang ketika sidang gitu ya, sidang skripsi, sidang apa, mereka dibantai ya bahasanya gitu ya sama ketua penguji karena salah pemilihan variabel, gitu. Tidak ada kaitannya antara variabel X terhadap variabel Y. Padahal gitu ya, kalau kita masih S1 sebenarnya kita lagi menguji teori yang ada. Bahwa teori mengatakan kualitas pelayanan itu mempengaruhi loh kepuasan pelanggan. Begitu. Gitu. Jadi Kak Anissa cari ya Kak. betul. Mungkin ya salah satu orang mau beli Yamaha karena ada selebriti endorse-nya yaitu si Valentino Rossi misal. Misal ya. Nah, itu boleh ya gitu. Nah, itu ada penelitiannya gitu. Jadi PR Berarti Kanisa mungkin bisa dicari tahu ya ininya ya. berarti ini nanti eh, apa namanya? Apa yang kualitatif kuantitatif itu metode penelitiannya kuantitatif gitu ya, Bu? Ya,
Nanti Kanisa kuantitatif artinya menyebarkan kuesioner kepada pelanggan Yamaha. Ah, oke. Gitu. Oke, cukup jelas ya? Cukup. Oke, udah semua? Ada lagi yang kelewat? Oh, udah semua ya kayaknya ya. Oke, saya lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Sedikit lagi. Nah, ini ya. Jadi teman-teman tugasnya jangan lupa gitu ya. Silakan teman-teman membuat judul sesuai dengan ini ya. Gitu ya. Jangan lupa jenis apa ya, hurufnya atau fontnya gitu ya. Times New Roman 14. Ditaruhnya di mana? Di tengah-tengah gitu ya. Dengan jarak spasinya adalah satu spasi gitu ya. Nah, kemudian coba menulis namanya gitu ya. Times New Roman gitu ya, nama penulisnya siapa? Misalkan Anissa Fadilah gitu ya. Kemudian ada nggak pembimbingnya? Misalkan dosen pembimbingnya, kaprodinya siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Lah, kagak ada yang tahu ya. Besok harus cari tahu kaprodi di UT siapa yang administrasi bisnis ya. Misal nama pembimbingnya siapa gitu cantumin gitu ya. Kemudian program studinya di bawahnya apa. Contohnya sama seperti artikel ini. Nah, contoh ya. Kok di sini? Sorry. Contohnya artikel ini ya. Nah, ini Google Scholar saya ya. Nanti kalau ini sekalian promosi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang mau baca-baca terkait dengan apa ya judul-judul bisnis, nah ini bisa ke sini. Nah, ini dia. Nah, ini judul-judul saya nih, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya, teman-teman. Mana ya? Saya ambil yang berdasarkan tahun aja deh. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh artikel yang bisa teman-teman jadi guidance gitu ya. Bu, eh, runutannya seperti apa? Runutannya seperti yang ada di jurnal gitu. Kalau UT punya jurnal, ada jurnalnya. Jurnalnya banyak UT, bagus-bagus lagi. Nah, dibuatnya kayak gini. Contoh ya, ini ada judul, kemudian ada namanya, kemudian ada fakultasnya apa, kemudian kampusnya apa. Nah, ini yang harus teman-teman susun. Gitu. Ya, ini salah satu contoh artikel. Nanti modelnya seperti ini. Ada latar belakang gitu ya, pendahuluan, kemudian ada literatur review, ada metodenya seperti apa, kemudian ada hasil dan diskusinya seperti apa. Gitu ya, baru nanti ada kesimpulan. Gitu. Jadi cek OJS-nya UT ya, Jurnal Universitas Terbuka. Nah, coba ikutin dari yang itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan cukup dipahami ya, teman-teman. Jadi, tugasnya teman-teman di sesi yang kedua ini adalah teman-teman membuat satu judul artikel ilmiah, gitu ya. Kemudian mencari, membaca, gitu ya, merangkum, mencatat minimal 10 referensi terbitan 5 tahun terakhir dan apa 5 tahun terakhir, 5 diantaranya artikel dan selebihnya adalah buku. Gitu. Artinya, teman-teman, dari judul tadi, nah contoh ya, judulnya Kak ini ya, si ini aja, Kak Iskina. Nah, contoh, judulnya Kak Iskina, berarti kualitas pelayanan. Cari judul penelitian terdahulu kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebanyak 5. Cari judul lagi kualitas produk terhadap apalagi ya kepuasan sebanyak 5. Harga terhadap kepuasan sebanyak 5. Nah, itu yang dicari. Cari artikel penelitiannya, dicari juga bukunya. Bukunya biasanya kalau kualitas pelayanan Kotler, kualitas produk bisa Griffin atau Kotler juga. Nah, silakan nanti teman-teman dicari bukunya. Gitu ya. Baru nanti teman-teman membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Gitu ya, teman-teman ya. Paling lambat kapan? Nah,
hasil tugas gitu ya. Nah, ini paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sesi tuton berikutnya. Berarti teman-teman hanya dikasih waktu 1 minggu. Dari hari ini sampai minggu depan wajib sudah selesai. Begitu. Agak berat ya, teman-teman ya. Tapi tetap semangat ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?